Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang perilaku konsumen yang beranggotakan saya sendiri, Emi Jamila, dengan teman saya Nadia Safitri dan Nur Lailatul Mubarok. Nah, di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan tipe-tipe perilaku konsumen, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ketiga model perilaku konsumen dan manfaat mempelajari perilaku konsumen, dan terakhir perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Menurut Engel, Blatchman dan Miniard, perilaku konsumen ini diartikan sebagai tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, menurut Schiffman dan Kanok, perilaku konsumen ini merupakan studi yang mengkaji tentang bagaimana individu membuat sebuah keputusan membelanjakan sumber daya yang dimiliki, baik waktu, uang, dan usaha, untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Lalu di bidang studi pemasaran, konsep perilaku konsumen ini secara terus-menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Dengan demikian, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan konsumen yang langsung melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Dan terakhir, menurut Kotker dalam The American Marketing Association, perilaku konsumen ini merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama yaitu budget allocation, pengalokasian budget. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang dimiliki, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Tipe kedua yaitu product purchase or not, membeli produk atau tidak, yaitu perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Ketiga yaitu tipe store patronage, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, di mana perilaku pembelian berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Dan terakhir yaitu tipe brand and style decision, keputusan atas merek dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Safitri. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Emi Jamila. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Ciptono, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, memberikan petunjuk dan informasi bagaimana produsen mencapai dan melayani pembeli secara efektif. 4 faktor utama tersebut yaitu, yang pertama, faktor budaya, meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi kelompok acuan, keluarga, dan peran status sosial. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Kemudian yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi motivasi, perspeksi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Selanjutnya ialah manfaat mempelajari perilaku konsumen. Dalam pasar yang semakin intensif tingkat persaingannya, produsen dituntut untuk memperlakukan konsumen secara khusus dan memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku konsumen demi memuaskan konsumen dan memenangkan persaingan. Manfaatnya yaitu yang pertama, pemahaman perilaku konsumen bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi dan bauran pemasaran. Melalui pemahaman terhadap psikografis konsumen dan juga perilaku penggunaan, pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya, sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan, menerapkan konsep pemasaran, dan memperluas legitimasi ke masyarakat. Selanjutnya yaitu model perilaku konsumen. Dalam dunia ekonomi, produsen selalu memahami bagaimana persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar. Persaingan semakin ketat, selera konsumen yang berubah, dan perkembangan teknologi menjadi alasan mengapa produsen harus melihat sejauh mana produk yang ditawarkan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena hal tersebut dapat mengurangi sifat ketidakpastian dalam upaya pemasaran dan mengantisipasi pengaruh keputusan pemasarannya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan perilaku konsumen menurut Islam. Ada fondasi dan prinsip konsumen. Teori perilaku konsumen dibangun berdasarkan syariat Islam yang memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi. Terdapat 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim, yaitu pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengutamakan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption, sedangkan konsumsi untuk duniawi adalah present consumption. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah harta yang dimiliki. Yang ketiga, kedudukan harta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sesuatu yang sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Menurut Manan, selain 3 nilai dasar di atas, juga terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu prinsip keadilan, kedua, prinsip kebersihan, ketiga, prinsip kesederhanaan, keempat, prinsip kemurahan hati, yang terakhir ada prinsip moralitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada penyeimbangan dalam kehidupannya yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbangan dalam ekonomi Islam ini dipaparkan secara jelas dan berulang-ulang dalam Al-Quran agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal tersebut mengandung bahwa ajaran umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lainnya. Dengan kata lain, ada solidaritas umat yang mampu secara ekonomi terhadap umat Islam yang fakir dan miskin. Tetapi sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup seseorang konsumen. Jika seseorang mendapatkan penghasilan dan setelah dihitung dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja, maka tak ada keharusan untuk membelanjakan untuk konsumsi sosial. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi konsumsi, tidak ada alasan baginya untuk mengeluarkan kebutuhan konsumsi sosial. Islam mengajarkan tentang batasan-batasan manusia dalam mengkonsumsi suatu produk, barang, atau jasa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kesejahteraan konsumen akan meningkat jika ia banyak mengkonsumsi barang yang bermanfaat, halal, dan mengurangi barang yang buruk atau haram. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 87-88. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimullaha ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik lagi dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah yang kedua adalah surah Al-Isra ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.